apapun yang kita lakukan kalau sudah sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah pasti kita itu termasuk Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu organisasi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, yang termasuk yang paling tua adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912. Jadi umurnya lebih daripada 100 tahun atau 1 abad, dan itu melebihi daripada keberadaan negara Republik Indonesia ini. Jadi Persyarikatan Muhammadiyah lahir lebih dulu dibandingkan dengan negara Indonesia. Pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia masih dalam kondisi dijajah oleh Belanda. Pada saat itu bangsa Indonesia masih belum memiliki sebuah bentuk negara, sehingga keberadaan para ulama menjadi berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dihimpun dan didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah. Saya ingin cerita sedikit tentang perjalanan Muhammadiyah didirikan pada saat itu. Tadi saya sampaikan bahwa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912, di mana tahun itu adalah tahun negara kita masih dalam posisi dijajah oleh Belanda. Jadi kondisi saat itu negara kita masih, ketika ada orang dewasa disuruh untuk ikut tanam paksa, kerja rodi, membangun jalan, kemudian nanam tebu, nanam apapun yang diinginkan oleh penjajah, dan kemudian hasilnya dibawa ke negara mereka. Kemudian pada hasil itu banyak terjadi anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan bapak, kehilangan ibu, karena orang tua mereka dibawa, diajak untuk kerja paksa, kerja rodi, dan seterusnya. Dan itu tidak di tempat kita, ada di luar pulau, ada di luar Jawa, dan bahkan di luar negeri. Akibat daripada itu maka banyak anak-anak yang kemudian menjadi yatim. Yatim tidak saja karena kehilangan orang tua mereka yang meninggal, yatim karena dipaksa oleh situasi, yatim struktural karena kehilangan orang tua yang diajak oleh penjajah untuk bekerja sebagai tenaga kerja. Nah, karena itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama sahabat-sahabat yang lain, ada Kiai Suja, ada Kiai Fahrudin, dan teman-teman yang lain, berusaha untuk menyelamatkan kondisi bangsa itu. Maka dibentuklah satu komunitas dengan bentuk Muhammadiyah. Pertama-tama yang dilakukan adalah menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim bukan karena tidak ada orang tua karena meninggal, tetapi secara struktural yatim karena dipaksa dengan diambil orang tua mereka dan kemudian dipekerjakan di satu tempat, dan itu pulangnya tidak menentu. Jadi menyantuni anak yatim, dan kemudian timbullah amal usaha di bidang santunan anak yatim yang sekarang kita sebut dengan panti asuhan itu. Itulah awal mula berdirinya Muhammadiyah di bidang sosial. Kemudian Muhammadiyah juga mendirikan Majelis Penolong Kesengsaraan Umum. Saudaraku, kata-kata kesengsaraan mari kita hayati, mari kita coba. Asal kata dari kata sengsara itu menunjukkan bahwa betapa memang kondisi saat itu sangat sengsara sekali. Ketika orang-orang yang ada di negara kita, waktu itu belum terbentuk negara, masyarakat saat itu kehidupannya sangat sengsara. Bayangkan ketika ada orang-orang dewasa diambil, dipaksa, diminta untuk bekerja tanpa bayaran, dan mereka hilang, tidak kembali. Jadi memang kehidupan saat itu sangat sengsara. Maka dibentuklah dengan Majelis Penolong Kesengsaraan Umum atau MPKU, yang sekarang berdiri rumah sakit dan seterusnya itu. Jadi itu adalah awal mula cikal bakal Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak bersama teman-teman
yang lain mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau hari ini Muhammadiyah itu berada di mana saja, kemudian mendirikan amal usaha apa saja, itu awal mulanya adalah karena kepedulian, karena proses ingin memerdekakan masyarakat saat itu dari kondisi keterjajahan, dari kondisi kemiskinan, dari kondisi kehilangan orang tua mereka. Nah, dari tahun 1912 sampai hari ini keberadaan Muhammadiyah begitu luar biasa, mewarnai kondisi negara kita. Yang pertama, membantu proses kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga berdiri negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu tidak lain dan tidak bukan karena jasa-jasa dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Gahan Muzakar dan seterusnya. Hingga era reformasi juga lahir tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin dan seterusnya. Sampai kemudian giliran kita sekarang. Saat ini, pada saat era milenial, di mana kita berada di negara yang sudah maju, yang sudah tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penjajahan secara fisik, tapi mungkin penjajahan itu kita rasakan dalam bentuk yang lain. Apa penjajahan dalam bentuk yang lain? Karena terpaksa kita belajar tidak mau, karena kita ketagihan gadget, itu bentuk keterjajahan hari ini, dan itu harus kita lepaskan. Saya kembali kepada perjalanan Muhammadiyah yang begitu luar biasanya pada saat itu, dan hari ini Muhammadiyah kita rasakan memiliki banyak amal usaha. Amal usaha di bidang santunan yatim piatu sampai sekarang masih ada, bentuknya adalah panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah. Amal usaha di bidang kesehatan, berdiri rumah sakit yang berawal dari Majelis Penolong Kesengsaraan Umum. Kemudian ada pendidikan mulai dari Bustanul Atfal, kemudian ada MI, ada MTS, ada MA atau SMP sampai perguruan tinggi Muhammadiyah punya. Itu bentuk dari keinginan Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dimulai dari mendidik putra-putra generasi-generasi bangsa supaya menjadi generasi unggul melalui sistem pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa yang membedakan pendidikan Muhammadiyah dengan yang lain? Muhammadiyah mengambil posisi saat itu sekolah itu tidak seperti sekarang ini. Saat itu sekolah itu menjadi kasta. Jadi kalau anaknya para pejabat, anaknya para adipati baru boleh sekolah. Kalau anak rakyat jelata tidak boleh sekolah. Karena ya begitu itu. Para adipati, para penguasa dulu itu memang digaji oleh Belanda. Diberi seluruh kehidupannya dicukupi oleh Belanda, sehingga mereka tidak berani menentang Belanda, termasuk anak-anak mereka kemudian disekolahkan. Nah, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah sama persis mengadopsi, meniru, menduplikasi sekolah-sekolah milik Belanda. Yang membedakan, sekolah Muhammadiyah kemudian diberi pelajaran Al-Quran dan hadis, dan itu yang menjadi ciri khas pendidikan di Muhammadiyah. Itu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang ekonomi, Muhammadiyah memiliki perbankan atau bank, sistem ekonomi yang ada di negara kita. Kemudian diimbangi, Muhammadiyah juga memiliki sistem perekonomian yang mengikuti dengan bank atau perbankan. Kemudian di bidang yang lain apa? Di bidang yang lain ya tentu sampai hari ini kita bisa melihat banyak sekali amal usaha yang lain seperti swalayan atau pertokoan yang menjadi cikal bakal daripada ekonomi modern. Itu berasal dari sistem pemikiran Muhammadiyah yang kemudian diaplikasikan dalam sistem ekonomi hari ini, dan itu menjadi keunggulan Muhammadiyah memiliki toko atau swalayan modern, dan itu kemudian diadopsi oleh orang lain dan menggurita sampai sekarang. Saya kira amal usaha Muhammadiyah di yang lain sangat banyak ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kalau kita melihat di mana-mana ada label Surya, nah itu bisa dipastikan hampir pasti itu adalah milik Muhammadiyah. Adik-adik atau saudara-saudara yang berbahagia, satu lagi, Muhammadiyah itu tidak dalam pelayanannya tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan orang lain. Di ibu-ibu, Muhammadiyah memiliki Aisyah. Jadi kalau Rasulullah
di dalam berdakwah itu punya penyokong, punya support, yaitu Khadijah ketika di Mekah. Maka ketika di Madinah Rasulullah punya Aisyah, punya orang yang mensupport pergerakan Rasulullah. Maka Muhammadiyah di dalam support kegiatan itu untuk ibu-ibu ada Aisyah. Kemudian ada Nasyiatul Aisyah untuk generasi mudanya di bidang perempuan. Ada pemuda Muhammadiyah untuk laki-laki, anak-anak usia muda. Berdirinya pemuda Muhammadiyah saya kira juga tidak lepas dari kondisi penjajahan saat itu, di mana kepanduan atau kepramukaan begitu menjadi primadona, maka Muhammadiyah punya Hizbul Waton, gerakan kepanduan Hizbul Waton itu yang kemudian berdiri atau melahirkan pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang kemudian itu berada di kampus-kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berada di tingkatan sekolahan pendidikan menengah dan ada di SMP dan SMA. Itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa sesungguhnya gerakan daripada Ortom? Ortom itu merupakan organisasi Muhammadiyah yang menyesuaikan dengan usia mereka. Jadi kalau pelajar maka itu di IPM, kalau mahasiswa itu di IMM, kalau Nasyiatul Aisyah itu bagi ibu-ibu muda bergabung di situ. Kalau anak-anak muda ya ada di Pemuda Muhammadiyah, anak-anak yang suka olahraga ada di Tapak Suci, yang di kepanduan ada di Hizbul Waton. Jadi di Muhammadiyah itu sesungguhnya sangat lengkap, sangat komplit. Kalau kita mau mencari apapun sebenarnya ada di dalam Muhammadiyah. Nah, persoalannya hari ini mari kita lihat apakah anak-anak yang tergabung di organisasi-organisasi, anak-anak muda yang ada sekarang ini sudah begitu menggerakkan organisasinya. Kalau kita lihat sejarah, tadi saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu berdiri pada saat sebelum kemerdekaan. Bisa saya ceritakan bahwa keberadaan organisasi itu adalah dalam rangka mengajak memerdekakan masyarakat. Jadi memberikan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya kemerdekaan itu melalui organisasi. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat itu, maka bagi kita yang menjadi aktivis organisasi itu, kita berada di jalur organisasi, apakah itu IPM, IMM, Tapak Suci, HW seperti yang saya sebutkan tadi itu, sesungguhnya kita itu dalam rangka untuk memerdekakan diri kita sendiri. Memerdekakan apa? Memerdekakan ide, memerdekakan keinginan, memerdekakan kegiatan, dan banyak sekali. Coba kalau kita tidak punya organisasi, maka kita hanya akan menjadi orang atau generasi yang hanya di rumah. Kita tidak bisa kemana-mana, tidak mengenal orang lain. Nah, disitulah sesungguhnya peran penting daripada organisasi itu, memerdekakan ide, memerdekakan gagasan, mengajak kita berkegiatan, mengenal banyak orang. Kemudian setelah kondisi negara Indonesia merdeka, Muhammadiyah terus bertumbuh dan kemudian tujuan Muhammadiyah diperbarui menjadi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu adalah tujuan Muhammadiyah itu dalam rangka mengajak kesadaran masyarakat arti pentingnya merdeka. Tapi sesudah kemerdekaan tujuan Muhammadiyah adalah mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena apa? Mari kita lihat apakah kondisi lingkungan kita itu sudah sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran dan hadis. Mungkin banyak yang sudah dan mungkin banyak yang belum. Maka nama Muhammadiyah itu sesungguhnya berasal dari kata Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu adalah asal katanya dari kata Muhammad, dan kemudian ada tambahan iyah atau ya dan tak marbutoh itu menunjukkan bahwa kata Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad. Apa saja yang diikuti? Sifat-sifat kebaikannya, sifat-sifat ajarannya, itu semuanya kita ikuti, ya. Kita ikuti mulai daripada tata, tutur, kata, perilaku, kemudian dakwah, kemudian kehidupan itu ya
mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, bertemu orang, kemudian kita bekerja, tidur lagi, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau belum, berarti ya kita belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya itu berarti kita sudah sesuai dengan Nabi Muhammad, dan apapun yang kita lakukan kalau sudah sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah pasti kita itu termasuk Muhammadiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.